Perkenalkan, nama saya Nur Hirdayanti, NIM 21197. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan absorpsi toksikan. Kita masuki ke bagian yang pertama, yaitu definisi. Toksitas. Toksitas adalah keadaan yang menandakan adanya efek racun atau toksik pada suatu bahan. Toksikan yaitu senyawa, segala sesuatu atau semua bahan yang dapat bersifat racun atau toksik. Toksin adalah sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup, kecuali zat buatan manusia yang diciptakan melalui proses artifisial. Selanjutnya, toksikologi. Toksikologi yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang bahan berbahaya atau racun. Nah, dari tiap-tiap definisi ini dapat terlihat jelas perbedaan antara toksitas, toksikan, toksin, dan toksikologi. Untuk toksitas itu merupakan keadaannya, sedangkan toksikan itu senyawanya, sedangkan toksin itu merupakan zat, sedangkan toksikologi itu merupakan ilmunya. Kita masuki ke bagian yang kedua, yaitu proses kerja toksik. Proses kerja toksik itu dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi. Yang pertama ini, fase eksposisi itu merupakan kontak suatu organisme dengan xenobiotika. Untuk yang kedua itu ada fase toksokinetik. Fase toksokinetik ini disebut juga dengan fase farmakokinetik. Selanjutnya ada fase toksodinamik. Fase toksodinamik ini merupakan interaksi antara tokson dengan reseptor dari proses-proses terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Nah, kita masuki ke fase eksposisi dulu ya. Eksposisi melalui kulit. Eksposisi atau pemejanan yang paling mudah dan paling lazim terhadap manusia atau hewan dengan segala xenobiotika seperti misalnya kosmetik, produk rumah tangga, obat topikal, cemaran lingkungan, atau cemaran industri di tempat kerja ialah pemejanan sengaja atau tidak sengaja pada kulit. Selanjutnya ada eksposisi jalur inhalasi. Xenobiotika yang berada di udara dapat terjadi melalui penghirupan xenobiotika tersebut. Selanjutnya ada eksposisi jalur cerna. Pemejanan tokson melalui saluran cerna dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau secara sendiri baik sebagai obat maupun zat kimia murni. Nah, selanjutnya kita masuki ke fase taksokinetik. Disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada di dalam ketersediaan farmasetika, pada mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Mekanisme toksikan melewati membran sel itu ada 4, yaitu yang pertama difusi pasif melawan membran, yang kedua filtrasi melewati pori-pori membran, yang ketiga transport dengan perantaraan carrier, yang keempat pinositosis. Nah, kita masuk pertama dulu ya. Yang pertama yaitu ada difusi pasif. Difusi adalah proses di mana molekul bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Difusi merupakan proses transportasi pasif yang mana tidak membutuhkan energi lebih.
Proses difusi dapat terjadi berdasarkan laju absorpsi dari tokson. Tokson dapat melewati membran apabila dalam bentuk non-ion atau molekul karena memiliki sifat nonpolar atau larut dalam lemak. Membran sel memiliki sifat nonpolar sehingga apabila tokson ingin melewati membran sel harus bersifat nonpolar juga. Laju difusi berhubungan langsung dengan daya larutnya dalam lipid. Nih, di sini ada toksikan yang bersifat ion. Toksikan yang bersifat ion tidak dapat menembus membran sel atau difusi karena sukar larut dalam lemak. Nah, toksikan yang bersifat ion apabila dia bertemu dengan tokson basah, maka dia akan bertemu pada suasana asam, yaitu di lambung. Dan tokson asamnya bertemu pada suasana basah, yaitu usus. Nah, jadi dia tidak bisa menembus membran sel karena sukar larut dalam lemak, di mana terjadi basah bertemu asam dan asam bertemu dengan basah. Nah, selanjutnya ada toksikan yang bersifat non-ion. Toksikan yang bersifat non-ion ini dapat menembus membran sel atau difusi karena dia larut dalam lemak. Jadi, untuk tokson basahnya bertemu pada suasana basah di organnya itu usus, terus tokson asamnya bertemu suasana asam dan organnya lambung. Jadi sesuai semuanya. Basah bertemu basah, asam bertemu basah. Karena toksikan yang bersifat non-ion ini dia dapat menembus membran sel karena larut dalam lemak. Filtrasi melewati pori-pori membran. Membran sel umumnya memiliki lubang pori yang bervariasi, tetapi umumnya kebanyakan sel memiliki pori dengan diameter 4. Saluran pori umumnya terisi air, sehingga hanya memungkinkan dilewati oleh tokson yang larut air dengan berat molekul kurang dari 200. Laju aliran air bertindak sebagai daya dorong molekul-molekul tokson melewati pori ini. Umumnya, senyawa dengan molekul kecil, contoh ion kalsium, memanfaatkan lubang pori ini untuk melintasi membran. Membran sel yang memiliki ukuran pori yang relatif besar, sekitar 70, seperti membran kapilar dan glomerulus ginjal. Pori ini memungkinkan dilewati tokson dengan ukuran 50.000. Nah, selanjutnya kita masuki ke fase taksokinetik. Disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada di dalam ketersediaan farmasetika, pada mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Contohnya yaitu ada kalbindin pada usus halus, di mana ia menangkap molekul seperti kalsium pada usus halus untuk dibantu menembus dinding vili pada usus halus. Yang dibawa oleh Keret di sini ion, molekul atau senyawa-senyawa dari luar dan dalam sel yang memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi. Pinositosis. Pinositosis adalah peristiwa masuknya sejumlah kecil cairan yang membentuk lekukan-lekukan membran. Pinositas terjadi dalam sel atau vesikula kecil, merupakan suatu ruangan pada sel yang dikelilingi oleh
Nih, kita lihat ada mekanisme dari pinositosis, di mana yang pertama molekul mendekati membran sitoplasma. Nih, terlihat ada molekul obat yang mendekati membran sitoplasma. Selanjutnya molekul mulai melekat pada plasma. Mulai terbentuk invagasi pada membran sitoplasma. Selanjutnya invagasi semakin ke dalam sitoplasma. Jadi dia udah masuk ke membran sitoplasma. Terbentuk kantong dalam sitoplasma dan saluran pinositik. Kantong mulai lepas dari membran plasma dan membentuk gelembung-gelembung kantong. Nih, di membran lemak nih terlihat dia mulai melepaskan membran plasma dan membentuk gelembung-gelembung kantong pada sisi 2. Selanjutnya gelembung-gelembung kantong mulai mempersiapkan diri untuk fragmentasi atau pemecahan menjadi fragmen-fragmen. Gelembung pecah menjadi gelembung lebih kecil pada bagian sisi 2-nya. Selanjutnya contoh cairan pada pinositosis. Ada asam amino, ada proteinnya, sama ion-ion tertentu. Yang melakukan pinositosis, penyerapan nutrisi oleh sel-sel embrio, penyerapan pada epitel usus. Efek racun terhadap tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nih, yang pertama, sifat kimia bahan penyebab keracunan. Lama paparannya. Selanjutnya dosis. Terus rute paparan serta faktor individu korban seperti umur, jenis kelamin, derajat kesehatan tubuh, kebiasaan, nutrisi, faktor. Selanjutnya kita masuk ke absorpsi toksin atau toksikan. Ada yang melalui saluran cerna atau oral, saluran pernapasan atau inhalasi, kulit, dan injeksi. Kalau injeksi ini biasanya dia langsung masuk ke aliran darah. Kita masuk yang pertama, yaitu saluran cerna. Faktor yang mempengaruhi terjadinya absorpsi adalah sifat kimia dan fisik bahan tersebut serta karakteristiknya seperti tingkat keasaman atau kebasaan. Absorpsi di saluran cerna terutama untuk asam-asam lemah yang akan berada dalam bentuk ion-ion larut lipid dan mudah berdifusi. Kemudian akan diserap melalui pembuluh darah yang ada di dinding lambung. Contoh toksin yang melewati rute oral. Toksinnya yaitu ada asam penisilat, merupakan mitoksin yang dihasilkan oleh jenis jamur Penicillium maupun Aspergillus, sering dimasukkan dalam antibiotik. Namun, mitoksin tersebut ternyata dapat menyebabkan penyakit maupun kelainan pertumbuhan. Selanjutnya, tetrodotoksin, racun yang terdapat di ikan seperti pufferfish, globfish, balloonfish. Gejala awal meliputi parestesi bibir dan lidah yang berlanjut ke muka. Toksikannya di sini ada boraks, cyanida, zat-zat yang dicampurkan ke dalam makanan dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, melalui saluran napas. Alveoli paru-paru sebagai tempat utama terjadinya absorpsi toksikan pada saluran napas. Tempat utama bagi absorpsi di saluran napas adalah alveoli paru-paru, terutama berlaku untuk gas seperti karbon monoksida atau CO, oksida nitrogen, dan balerang oksigen, dan juga uap cairan seperti benzen dan karbon tetraklorida.
Toksin yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas, uap, butiran cair, partikel padat dengan ukuran yang berbeda-beda, dan melalui proses alami pada sel pernapasan telah terjadi seleksi xenobiotika. Contoh bahan toksin yang dapat terabsorpsi melalui saluran pernapasan. Gas di sini ada karbon monoksida, oksida nitrogen, dan belerang oksida. Uap cairan seperti benzen dan karbon tetraklorida. Kemudahan absorpsi ini tergantung pada luasnya permukaan alveoli, cepatnya aliran darah, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Daya larut gas dalam darah, semakin mudah larut, maka semakin cepat absorpsinya. Nah, contoh toksin yang melewati rute pernapasan. Untuk toksinnya, yaitu ada arsen. Jika terhirup, dapat menyebabkan gejala muntaber, disertai darah disusul dengan koma dan kematian. Contoh toksikannya yaitu ada bakteri Bacillus anthracis. Jika terhirup atau masuk ke tubuh manusia dapat menimbulkan penyakit antraks. Gejalanya berupa menyerupai flu yang menyebabkan kematian. Selanjutnya, absorpsi toksikan pada kulit. Agar dapat terabsorpsi ke dalam kulit, xenobiotika harus melintas membran epidermis dan dermis, diserap melalui folikel, lewat melalui sel-sel keringan atau kelenjar sebase. Jalur melintasi membran epidermis dan dermis merupakan jalan utama penetrasi xenobiotika dari permukaan kulit menuju sistemik karena jaringan tersebut merupakan bagian terbesar dari permukaan. Tahap absorpsinya. Fase 1, difusi toksin lewat epidermis melalui sawar atau barrier, lapisan tanduk, stratum corneum. Nah, fase yang keduanya yaitu difusi toksin lewat dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, non-selektif, dan toksin yang melewati rute topikal. Toksin botulinum, racun yang berasal dari protein neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Tak banyak yang diketahui bahwa racun ini banyak digunakan dalam prosedur kosmetik, dapat membuat lemah otot, penglihatan kabur, dan kematian. Toksikan contohnya yaitu merkuri. Merkuri bukan asing lagi ya didengar. Terdapat pada kosmetik, dapat menyebabkan kerusakan kulit hingga kematian. Terima kasih.